Kalau ia sudah tua, ya, dapatkah? Pak, saya pinjam deh, mata saya agak terlalu kecil, agak besar ini. Dia sedih. Dapatkah? Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jadi sebenarnya Nikodemus ini, Tuhan, aku ini sudah tua loh, sudah jenggotan. Dapatkah aku masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Baru dilahirkan kembali. Dia tidak mengerti kebenaran ini. Padahal dia pimpinan agama Yahudi yang mengerti semua Taurat. Tapi matanya tidak dibukakan. Ya, sering sekali banyak orang matanya tidak dibukakan sehingga tidak mengerti. Jadi kalau ada orang kita injili atau kita kabarkan firman, dia tidak mengerti, ya udah doain aja supaya dia nanti mengerti, dibukakan Tuhan. Jadi jawaban Tuhan Yesus luar biasa. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang begini, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, saya mau tanya, Nikodemus sudah lahir dari daging belum? Sudah. Dari rahim mamanya. Nah, terus Tuhan bilang, apa yang lahir dari roh adalah roh. Jadi Tuhan bilang seperti ini, Nikodemus, kau sudah lahir dari daging. Nah, sekarang kau perlu lahir dari roh. Nah, inilah tadi yang dimaksud, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, artinya apa? Setiap orang perlu lahir dari roh, yaitu dari Allah sendiri. Bagaimana caranya? Itulah lahir baru. Ya, itulah lahir baru. Kemarin siapa yang sudah lahir baru? Angkat tangan. Kemarin katanya ada yang lahir baru. Yang terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Sudah ya. Nah, ini firman ini meneguhkan. Inilah lahir baru. Jadi setiap orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi kalau kita tidak lahir dari Allah, maka kita tidak akan mampu berbuat apapun atas dunia ini. Ya, ketika kita lahir dari Allah, lahir baru, maka apa yang terjadi? Lihat bahwa di perjanjian lama, kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Setelah itu apa yang terjadi atas Adam dan Hawa? Mereka berdosa. Terus ada satu dibilang di situ, kehilangan kemuliaan Allah. Ya, waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka dibentuk toh. Nah, habis dibentuk jadi patung begitu, apa yang Allah lakukan? Diberikan roh Allah. Diberikan sehingga mereka sekalipun mereka telanjang, mereka tidak tahu kalau mereka telanjang. Karena apa? Ditutupi oleh kemuliaan Allah. Dan di Taman Eden apa yang terjadi? Allah bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa dengan enak. Ya, dengan enak. Karena apa? Kemuliaan Allah, roh Allah itu ada. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia makan buah itu, maka apa? Habis. Allah putus hubungan dengan manusia. Roh Allah itu tadi sudah pergi meninggalkan manusia, sehingga akhirnya Allah harus mengusir mereka dari tanah. Nah, inilah yang mau dikembalikan kembali. Jadi waktu kita terima Yesus, waktu kita lahir baru, dilahirkan dari Allah, apa yang terjadi? Allah kembali menaruh rohnya di dalam diri. Haleluya. Menaruh roh. Allah itu tidak tinggal lagi dalam bait suci. Lihat waktu Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi? Bait suci terbelah menjadi dua, Allah keluar dari sana. Nah, Allahnya kemana? Mulai masuk
ke setiap pribadi yang lahir baru. Jadi setiap kita yang sudah lahir baru, Allah sudah tinggal di sini. Amin. Nah, yang belum nanti harus lahir baru, dilahirkan kembali. Nah, setiap orang yang dilahirkan dari Allah mengalahkan dunia. Ya, setiap orang yang lahir dari Allah sudah dijamin mengalahkan dunia. Jadi tidak ada lagi istilah kita bilang, saya takut, saya ini jangan lagi. Saya tidak bisa, saya nanti doain orang pun, saya tidak bisa. Jangan. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang lahir daripada Allah, dia mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi iman kepada kebenaran bahwa saya lahir dari Allah dan saya sudah dikatakan dicap mengalahkan dunia. Jadi tidak ada lagi yang tidak bisa kita kalahkan dunia ini. Ilah zaman ini pun bisa kita kalahkan. Seperti Pak Guru tadi bilang, diikuti sama orang. Itu bisa dikalahkan. Ya, tidak ada yang tidak bisa dikalahkan. Karena apa? Kita sudah lahir dari Allah dan Allah bilang mengalahkan dunia. Nah, iman itu apa sih? Ngerti tidak definisi iman? Ya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Pak. Iya. Coba buka Sambil belajar. sambil kita belajar. Iman itu apa? Satu orang boleh tolong baca.